Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Aziza Des dari Fanti SIKOM Emikom dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu komunikasi digital dan media sosial yang membahas tentang rangkuman dari bab 5, 6, dan 7. Oke, pada bab 5 ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Arvina Agustiara. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zawarilia. Saya Nama Lena saya Edo Yuliando. Sarvina Agustiara. Saya Bagas Martianda. Oke, dilanjut. Lanjut, Kak Arvina, bisa dimulai. Oke. Jadi pada materi 5 ini membahas tentang cara menganalisis dan memahami perilaku audiens di berbagai platform digital. Setiap platform punya karakteristik yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menyerap informasi, berinteraksi, dan merespon pesan yang disampaikan oleh institusi atau organisasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan karakteristik setiap media digital. Di sini ada platform visual seperti Instagram dan TikTok, biasanya lebih efektif untuk menarik perhatian dan membangun citra, terutama bagi audiens muda. Kemudian ada Twitter atau X yang cenderung digunakan untuk pola komunikasi yang lebih cepat dan responsif, sehingga cocok untuk menyampaikan informasi terkini. Sedangkan Facebook lebih kuat dalam membangun interaksi melalui komunitas, terutama di kalangan pengguna yang lebih dewasa. Lalu untuk platform YouTube, platform ini sangat relevan untuk konten edukatif atau informatif yang memerlukan penjelasan lebih panjang. Tiap platform memiliki indikator perilaku audiens yang harus dianalisis secara spesifik. Pada Instagram, data seperti like, share, dan save menjadi petunjuk mengenai sejauh mana sebuah konten dianggap relevan dan bermanfaat oleh audiens. Pada TikTok, matriks berupa jumlah view dan completion rate menunjukkan tingkat ketertarikan pengguna terhadap video. Selain itu, fitur duet dan stitch juga mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan audiens. Kemudian pada Twitter atau X, retweet menjadi indikator bahwa pesan dinilai penting atau layak disebarkan. Sementara itu, meningkatnya komentar negatif dapat menjadi sinyal adanya potensi krisis komunikasi. Di Facebook, aktivitas dalam grup serta tingginya tingkat share menunjukkan kekuatan komunitas dan relevansi konten dalam jaringan sosial pengguna. Sedangkan pada YouTube, indikator seperti watch time, durasi tonton, like, komen, dan subscribe digunakan untuk menilai seberapa menarik penyajian konten dan sejauh mana audiens bertahan untuk menonton materi yang disampaikan. Jadi data-data ini nantinya akan membantu kita untuk melihat apakah pesan yang disampaikan benar-benar diterima dan dianggap penting oleh audiens. Dari sini kita bisa mengetahui konten apa yang paling efektif dan strategi apa yang perlu disesuaikan. Oke, next slide. Oke, lanjut ke materi pertemuan ke-6. Untuk materi pertemuan ke-6 itu tidak jauh beda dari materi sebelumnya, itu agak sedikit sama. Tapi materi pertemuan ini lebih ke menspesifikasikan kategori-kategori yang cocok dengan platform-platform media. Misalkan kategori Gen Z, itu yang tadinya di umur 15 sampai 25 tahun, rata-rata itu lebih intens memainkan TikTok, Instagram. Karena mereka cukup dengan informasi yang singkat, video yang pendek, asal kreatif, itu membuat mereka itu teringat akan video tersebut. Kayak misalkan juga rata-rata dari Gen Z atau dari Gen Z umur 15 sampai 25 tahun itu sangat meminati influencer. Jadi perlu strategi yang namanya kolaborasi dengan micro influencer, dan juga para Gen Z itu tidak terlalu suka menonton beberapa hal yang terlalu lama.
Jadi diperlukan storytelling yang ringan dan tidak terlalu kompleks dengan konten-konten singkat. Dan strategi dalam menarik generasi milenial yang dari umur 25 sampai 35 tahun, itu platformnya itu biasanya di Instagram dan YouTube. Cuman ada beberapa platform seperti Facebook juga masih dimainkan oleh generasi milenial. Tapi itu cukup sedikit dibandingkan dibandingkan Instagram ataupun YouTube. Milenial itu lebih suka konten yang cukup kompleks, konten edukasi, review, tips, dan juga kayak IG story interaktif, IG story yang memainkan interaksi itu paling disuka oleh generasi milenial. Dan video YouTube 5 sampai 10 menit itu pun juga masih terasa nyaman bagi milenial untuk ditonton dibandingkan Gen Z yang punya keterbatasan daya tontonan gitu, secara singkat, informasi singkat. Dan untuk yang dewasa muda, itu umur 30 sampai 45 tahun. Itu adalah umur pekerja. Biasanya untuk platform-platform yang aktif bagi mereka itu adalah LinkedIn, karena itu masih dalam komunitas pekerjaan, di mana bisa menjalin koneksi antar pekerjaan dan mencari info mengenai pekerjaan. Dan juga Twitter. Twitter itu tempat mereka bisa berdiskusi tentang perkembangan, entah self-improvement, entah tentang dunia-dunia politik ataupun pekerjaan. Jadi di Twitter itu memang tempat orang-orang berinteraksi. Dan yang kedua itu dan mereka itu memang lebih suka artikel-artikel profesional di umur 30 sampai 45 tahun. Mereka orang yang lebih memahami informasi yang secara kompleks. Dan mereka juga lebih suka interaktif. Itu kenapa Twitter lebih banyak dimainkan oleh orang-orang umur 30 sampai 45 tahun. Dan mereka juga sangat menyukai storytelling. Karena storytelling itu lebih mudah dipahami bagi mereka. Kalau misalkan komunitas lokal, keluarga, atau audiens global, itu lebih dominan menggunakan Facebook. Kalau misalkan sebagai studi kasus, ada banyak transaksi yang terjadi di Facebook yang mungkin transaksinya udah skala global. Misalkan ada seseorang yang buka usaha sabut kelapa, justru customer-customer dari India, gitu. Dan itu merupakan komunitas global dari Facebook. Itu kebanyakan seperti itu. Dan dari YouTube, itu konten edukasi, karena perlu yang namanya menjalin komunitas lokal, itu perlu informasi yang cukup mumpuni. Gitu. Karena bertemu antar komunitas. Jadi YouTube itu paling pas untuk komunitas lokal, keluarga, ataupun audiens global. Oke, next. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah materi pertemuan ketujuh, yaitu menulis teks untuk media sosial. Em, Menulis teks di platform media digital itu juga perlu strategi, bukan cuma dari yang materi keenam aja, karena juga kita harus menciptakan hook atau kalimat pembuka yang kuat di 1 sampai 2 baris awal untuk menciptakan eh, minat pembaca atau minat yang audiensnya agar lebih nyaman untuk menonton video-video yang telah kita buat. Lalu eh juga selain itu juga menggunakan CTA yang jelas, misalnya dengan klik link, lihat produk atau tag temanmu. Itu juga perlu untuk dibuat agar penonton tuh bisa melihat video kita tuh lebih lanjut. Terus juga gaya bahasa yang harus menyesuaikan dengan platform. Contohnya, kalau di media digital TikTok, itu tuh biasanya kita lebih santai. Kalau di LinkedIn, itu kita lebih formal gitu. Terus juga menggunakan hashtag yang relevan. Jangan terlalu banyak, cukup 3 sampai 5 hashtag inti untuk menjaga kualitas dari postingan yang kita buat. Setiap platform yang punya format itu pasti berbeda-beda. Kayak Instagram, biasanya tuh mereka butuh caption yang lebih panjang. Terus kalau untuk TikTok, itu mereka meringkas dan biar terlihat itu lebih menarik. Terus juga kalau untuk Twitter, itu mereka fokus pada pesan padat dan juga yang cepat. Kayak thread juga kayak gitu. Terus Facebook, itu mereka lebih cocok untuk edukasi singkat dan juga informatif. Dan yang terakhir itu untuk YouTube, mereka itu fokusnya tuh pada judul yang menarik untuk meningkatkan klik gitu. Contohnya tuh kayak
produk-produk promosi, terus juga menambah ajakan untuk mengunjungi toko atau link yang sudah kita sediakan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari ketiga materi ini mengajarkan bahwa untuk sukses di platform digital dibutuhkan pemahaman tentang perilaku audiens dan karakteristik tiap platform, memilih strategi konten yang tepat, serta menyesuaikan gaya penulisan agar pesan tersampaikan dengan efektif dan menarik. Serta data analitik juga penting untuk mengukur dan mengarahkan strategi komunikasi digital. Oke, baik. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.